Welcome to Umpan Tarik. Iya. Panjang banget nariknya. Panjang ya. Panjang. Soalnya umpan nariknya panjang. Sepanjang apa sih, Dok? Sepanjang kita absen seminggu. cuman ini Umpan Tarik balik lagi dan masih bersama gua Waldo Frelakim dan juga Bang Labib Sadat ya. Yes, Bung betul. aja Bang atau Bung dulu. Enakan Bang lah. Bang Labib Sadat Thank ya. you Waldo. Waldo apa kabar? Baik. Maksudnya gua nggak nonton ACL. ACL tuh Persib ya. Gue juga nggak nonton beberapa laga Liga 1 terakhir. Gara-gara apa ya waktu itu kalau nggak salah. Galanganan. Gue kan nonton lah Liga iya. sama itu. Cuman waktu itu lagi tabrakan sama kerjaan box to box aja. Astagfirullah. Liga Pandit. Enggak, bukan tabrakan gitu Pak. Maksudnya maksudnya tabrakan jadwal. jadwal. Bentrok jadwal. Kayak Iya, gitu bahasanya dong. bentrok jadwal gitu. Cuman gimana nih lu dari kemarin ngapain aja gitu? Ya gue lihat updatean gue dari Muterin banyak studio nih ya kayaknya. Dari panggung ke panggung, dari Kebon Jeruk ke Daan Mogot, ke Tiga Raksa, ke Antasari. Alhamdulillah ya demi mencari rezeki juga. Yes, ya kan? betul. Enggak sih, sebenarnya bukan rezeki, ini passion aja ternyata. Passion gue ngebawa rezeki. Amin. Iya, semoga kalian juga yang nonton juga makin banyak rezekinya ya. Amin. Apalagi Umpan Tarik juga hari ini bakalan membahas banyak nih. Lumayan ya, ada ACL, kita mau bahas soal review ACL ya. Boleh, review ACL, penting ya. Persib Bandung ya kan di ACL kemarin, terus habis itu juga ada soal ini dibilang reshuffle atau enggak atau nambah nih? Lebih bergeser. Kayaknya bergeser. Bergeser. Roll baru. roll Biasanya baru. jadi penyerang sayap kiri, sekarang jadi penyerang sayap kanan. Mungkin kayak gitu kalau in football terms. Ya versatile lah ya, versatile lah. Ya Bapak Erick Thohir dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto buat menggantikan siapa, gue lupa lagi nama Menpora sebelumnya. Dito Aryo Tejo. Mas Dito Aryo Tejo ya jadi Menpora, dan nanti kita bakalan bahas, pokoknya kita bakalan bahas. Banyak lah. Dan juga ada preview itu wajib. Biasa. Preview kita pilihannya itu adalah Arema versus Persib Bandung sama PSM Makassar versus Persija. Yes. Ya, Dua big match ya. Dua big match bener. Tapi ngomongin soal Persib Bandung yang akan bertanding melawan Arema. Yep. Ini gimana nih soal ACL kemarin, Persib Bandung seri melawan Lion City Sailor FC ya. Ini dari Singapura. Lion bukan Lion. Kalau Lion Air. Ini bangku yang buat hajatan di kampung-kampung. Oh namanya Lion tuh sama orang setempat. Lion City Sailors. Lion City Sailors ini gimana nih? Seri nih masalahnya nih. Kebetulan semalam saya siaran juga. Oh ya di sana. Di YouTube-nya RCTI Sports ya. Karena memang lagi ada membership ya. Saya yang mengisi, dan memang kalau ngeliat pertandingannya ketat banget. Tapi sebenarnya ketat dalam artian ketat bin alot sih. Karena sebenarnya Persib ini mampu menguasai ball position, terutama di babak pertama. Di babak pertama benar-benar dapat ball position, bisa mengurung Lion City Sailors. Tapi di babak kedua agak sedikit kendur pressing yang dilakukan oleh Persib dan juga ball positionnya. Tapi peluang lebih banyak, yang lebih bulat gitu. Maksudnya shotnya mereka lebih banyak ya dibanding di babak kedua dibandingkan babak pertama, shot on targetnya lebih banyak. Kalau di babak pertama kan peluang terbaik kalau saya lihat tuh Eliano Renders ya. Di babak pertama peluang terbaik tuh yang dimiliki oleh Persib Bandung. Tapi kalau di babak kedua kita lihat ada Berguinho 2 peluang. Terus juga golnya Persib Bandung juga tercipta di babak kedua oleh Sadil Ramdhani. Dan memang ada satu approach yang berbeda antara babak pertama dan babak kedua dari Coach Boyan. Apalagi kehilangan Mark Klok juga ada pengaruhnya di pertengahan atau di 15 menit ketiga babak pertama itu Mark Klok harus diganti sama Tom Hai. Tapi ternyata Tom Hai nampaknya masih perlu adaptasi karena terlihat belum nyetel dengan Luciano Guocius ya. Jadi menurut gua hasil imbangnya ini agak nyesek karena gol dari Leonardi, pemain dari Lion City Sailors ini tercipta di menit 90 plus dong. Iya, dari T ya. Siapa sih namanya T? Pemain Jerman, Leonard Tai, pemain Jerman yang pernah memperkuat Werder Bremen, San Pauli. Ini pemain yang punya CV-nya nama. Kalau lihat CV pemain Lion City Sailors sih bagus-bagus tuh. Ada yang pernah main untuk PSV Eindhoven yang lakukan assist yaitu Maxim
Maxim Lestian ya. Lestian itu pernah main Standard buat League, PSV. dia pernah di Malaha, dia Betul. pernah di PSV, Genoa. Klub Brugge dan juga Genoa ya. Iya, itu nama-nama yang cukup menyulitkan Persib. Sebenarnya yang saya khawatirkan kemarin adalah ketika Lion City Sailors memiliki kans untuk membongkar pertahanan Persib ketika Persib lagi unggul 1-0, coba bermain bertahan. Kan itu ada angin yang didapatkan oleh Lion City Sailors ya untuk melakukan serangan, untuk menguasai jalannya pertandingan, dan itu tercipta. Terjadi kejadian yang tidak diinginkan oleh supporter Persib, tentunya bagaimana Maxim Lestianer melepaskan sebuah crossing yang sangat manja. Di situ sudah berdiri Lenarti yang dengan mudah melakukan sundulan ke gawang Teja tanpa penjagaan berarti, Dok. Nah, kalau kita ngomongin soal Persib Bandung, yang gol ini Sadil Ramdhani juga Sadil. Memang sebenarnya Persib Bandung ini di musim ini tuh memang yang mencetak gol tuh bervariasi. Betul. Bervariasi kan. Dan walaupun William Barros tetap nomor 1 ya. Yes. Apalagi kemarin dia menang lawan Persebaya 1-0 ya kan. Gue mau nanya sama lu nih, permasalahannya apakah masih tetap sama dengan episode-episode sebelumnya pada saat kita ngomong soal nih pemainnya pada belum nyatu, problem di lini depan dan juga mungkin lini tengah juga. Karena kalau kita lihat ya dari 4 laga terakhir Persib Bandung tuh cuma bisa nyetak 1 gol doang setiap laga gitu. Dan bahkan paling terakhir tuh sama Padang 2-0 gitu. 2-0 yang lebih dari 1 gol. Iya. Bahkan kalau tadi Waldo bilang dalam 4 pertandingan resminya Persib Bandung, mereka hanya menang lawan Semen Padang. Lawan ini dong. Lawan Semen Padang siapa sih? Persebaya. Iya, Persebaya baru menang lagi kan. Iya, Persebaya baru menang lagi. Dalam artian memang harus, kalau kita bicara adaptasi, Persib Bandung ini udah melewati 6 pertandingan resmi ya. 4 pertandingan di Super League dan 2 pertandingan di kejuaraan antar klub Asia. 1 di AFC Preliminary Round ketika mengalahkan Manila Dodgers 2-1, dan kemarin di laga pembuka AFC ICL 2 imbang dengan 1-1 dengan Lion City Sailors. Sebenarnya kalau bicara adaptasi harusnya udah selesai ya. Iya, benar. Dari Persib Bandung. Tapi memang kan kalau kita ingat ada 4 pemain baru yang datang di menit-menit akhir bursa transfer. Ada Andrew Yang, ada Frederick Barba, ada Tom Hai, ada Eliano Renders. Dari 4 pemain tersebut yang langsung nyetel banget dan memberikan kualitas yang sangat fundamental kan Federico Barba. Tom Hai masih butuh waktu ternyata. Eliano Renders udah lumayan, udah menunjukkan tajinya, punya potensi. Eliano Renders ini tapi gue lihat kemarin dia tuh main di center attack midfielder, bisa winger juga ya. Maksudnya ada dua posisi kayak free roll ya. Iya, sebenarnya maksudnya kalau dari kualitas pemain tuh Persib Bandung nih lumayan cukup rich dengan sangat rich. Posisi pemainnya bisa diubah-ubah rotasi juga. William bisa jadi winger, bisa jadi center attack midfielder. Karena memang William Barros pun posisi natural atau salah satu posisi favoritnya adalah penyerang sayap, Dok. Penyerang sayap ya. Pemain yang bisa inside forward gitu. Dan itu terbukti kemarin ketika William Barros tuh udah mulai ada perbaikan, tapi mungkin sorotan kepada Ramon Tanki yang datang dengan CV yang cukup mentereng, salah satu top skornya Cambodia Premier League atau Liga Kamboja, yang ternyata belum bisa mencetak gol. Ini sebenarnya udah alarm merah buat seorang Ramon Tanki yang ditunggu kan. Seorang striker itu kan gol-golnya kan, Do ya. Bukan dia yang involved terhadap permainan, ya tergantung sudut pandang dan juga POV pelatih. Tapi lagi-lagi dalam kamus dasar sepak bola ya tugas seorang striker adalah mencetak gol. Tapi Ramon Tanki belum bisa membuktikannya. Bahkan William Barros pelan-pelan udah bisa membuktikannya, tidak hanya mencetak gol tapi dia udah mulai involved juga dengan gameplaynya Boyan Hodak yang bagaimana menekankan high pressing. Ini terlihat awal-awal William Barros masih butuh adaptasi, tapi sekarang saya melihat William Barros kayaknya sudah mulai nyaman dengan gameplaynya Boyan Hodak. Memang kalau bicara Liga Champions ataupun ACL tuh kan nggak pernah mudah ya, Do ya. Kita ingat musim lalu Persib jadi bulan-bulanan paling mungkin bisa dibilang di dasar klasemen, dan ada suatu keinginan untuk melakukan revenge pada musim ini untuk bisa lebih berprestasi lagi. Ya ini akan menjadi tugas berat bagi seorang Boyan Hodak. Tapi dengan skuad mewah yang dimiliki Maung Bandung sejauh ini sih seharusnya nggak menjadi pekerjaan atau job desk yang sulit bagi Boyan Hodak. Sebaliknya Boyan Hodak tetap harus mendrill pemain-pemainnya, apalagi udah ditunggu Arema yang saat ini berada di
papan atas klasmen ini bakal jadi laga yang cukup seru. Ya. Ini nextnya tuh Persib Bandung akan melawan away ke Arema, away juga ke Persita, habis itu away lagi ke Bangkok United. Ini bayangin ya, ini 3 laga away. Iya. Ini gua ini sebelum kita ngomongin soal tanggalnya, Dok. Ini sebelum kita ngomongin ke Arema ya. Iya. Ini Arema lawan Arema tuh 22 September. Arema lawan Persib. Arema Persib itu 22 September, Persita Persib itu 27 September, Sabtu ya. Iya. Dan juga hari Rabunya Bangkok United lawan Persib, dan habis itu baru Persib Bandung home di Oktober, 5 Oktober itu lawan PSM Makassar. Nah, sebelum libur FIFA Matchday kan? Yes, sebelum libur FIFA Matchday baru 17 Oktobernya away lagi PSBS. Nah, ini sebenarnya gue mau nanya sama lu nih, sebelum kita lanjut ke Arema, apakah udah ada desus-desus mungkin kayak Bojan Hodak out kah, mungkin di sosial media atau gimana? Masih, kalau mungkin karena movement kayak gitu masih terlalu jauh sih buat gue ya. Masih terlalu jauh ya? Masih terlalu jauh karena masih Bojan habis bikin back to back Persib kayaknya 6 pertandingan belum optimal, masa langsung di kasih tagar out. Nah, menurut gue masih terlalu naif lah. Maksud gue kalau anggaplah 3 away laga ini, 3 laga away ini. Nah, kalau 3 laga away tidak optimal hasilnya, tidak maksimal, mungkin baru dievaluasi. Baru ada dievaluasi ya, baru masuk ke soalnya dokumennya baru masuk ke board gitu. Iya, maksudnya bisa dibilang Persib ini ya bursa transfer hampir mau tutup, mereka ngedatengin 4 pemain langsung. Mahal lagi. Udah ngedatengin beberapa pemain yang asing sebelumnya juga yang buat menggantikan Tyron dan juga David da Silva. Habis itu mereka juga udah latihan di luar juga di Thailand gitu kan. TC di Thailand. Jadi maksud gua apakah ini gue bertanya, maksudnya udah ada belum nih di sosmed, tapi so far belum ya. So far belum ya, kalau bercanda udah ada bercanda. Kalau gue lihat sih apa sih bahasanya, kalau mungkin maksudnya tuh bercanda, intensitasnya bukan intensitas yang serius gitu, Dok. Yeah. Tapi mungkin ya 3 pertandingan selanjutnya akan away, dan away yang cukup keras juga ya. Iya, benar. Ke Malang, ke Tangerang, dan ke Bangkok juga. Kalau menurut gua pribadi itu kalau misalnya nggak maksimal baru evaluasi. Iya. Baru dievaluasi. Iya. Dan juga ini gue juga mau bahas soal, kalau tadi gue soal penyerangannya Persib Bandung yang memang lagi minim, tapi juga minim clean sheet Persib Bandung. Iya. Clean sheet cuma lawan Semen Padang. Ya. Dan juga Persebaya. Iya. Tapi sisanya tuh setiap laga mereka selalu kebobolan. Even lawan Manila Djaz pun kebobolan. Kebobolan. Itu. Nah, ini yang gua mempertanyakan adalah next yang melawan Arema, yang di mana ada top scorer sementara, yaitu Dalberto. Berapa gol, Dok? Kira-kira berapa gol? Dalberto sekarang so far 6 gol ya? 7 ya, anggaplah 7 berarti sekarang. Kira-kira berapa gol Dalberto? Tapi kalau ngelihat pertahanannya Persib, kehadirannya Barba sih cukup baik banget. So far lagi baik. So far bagus banget dia menunjukkan, menawarkan sesuatu yang sebenarnya sudah ditawarkan oleh Matricardi dan juga Julio Cesar, tapi ini kayaknya levelnya berbeda daripada Matricardi dan Julio Cesar. Ini lebih top lagi. Ketika Matricardi dan Julio Cesar tuh levelnya udah bagus, ini di atasnya lagi. Lebih upgrade lagi, lebih step up lagi, dan menolak untuk adaptasi. Karena langsung tune in banget dengan permainan Persib. Ini akan menjadi tugas bagi Matricardi, bagi Barba, bagi Julio Cesar jika dimainkan bersamaan untuk menahan serangan dari Arema ya. Ini kita langsung ke laga Arema Persib, di mana Arema di lini depan tuh ada Paulinho, Ian Puleo, ada Dalberto. Oh ya, Paulinho Mocelin ya? Iya, Paulinho. Dan tadi ada Dalberto juga yang udah 7 gol, plus di lini tengah ada Arkan Fikri, ada Faldici juga yang akan menurut gua memberikan obstacle besar buat Persib Bandung. Kita akan melihat 4-3-3-nya Arema bisa meredam. Kemarin gua ngeliat sih Persib tuh kayak 3-4-2-1 atau 3-4-3 sih, karena di awal sosok dari Eliano Renders main melebar kan. Tapi kita akan melihat nanti apakah Boyan tetap memainkan 3 back, di mana Putros akan kembali ke sisi kanan pertahanan, atau 4 back. Tapi apapun itu lawan Arema pasti gue yakin laganya akan sama ketatnya ketika Persib lawan Lion City Sailors. Tapi mungkin Arema akan berani lebih menyerang karena main di kandangnya sendiri. Dan ini kan juga Dalberto ini bisa jadi salah satu pemain yang paling ditakutkan ya, karena dia tuh dari mana ya? Dari Portugal ya? Dalberto tuh Brazil ya. Pernah main untuk tim Serie B Brazil yaitu Passandu. Ini tahun ketiganya dia di Indonesian. Bahkan kemarin tuh dia nyetak gol di menit 90+7 lawan Dewa United ya, walaupun kalah 2-1. Tapi emang Dalberto tuh spesialis pemain yang
selama 90 menit plus waktu injury time tuh selalu tampil all out sih Dok. Nggak pernah ada kata lelah, dan itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi lini pertahanan Persib sih, untuk bagaimana sejauh mana mereka bisa menjaga seorang Dalberto, apalagi Dalberto pasti akan disokong oleh dari second line atau dari sisi sayap yang mungkin memanjakan Dalberto di laga nanti. Iya, dan Arema ini juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat di Liga 1 sekarang di peringkat 3 di bawah Persija dan juga Borneo. Dan juga poinnya sama dengan PSIM Yogyakarta dan juga Persijap. Ini menarik juga nih PSIM dan Persijap ya. Karena mereka berada di top 5, masih konsisten dengan hasil 8 poin. Dan sebenarnya Arema juga sebenarnya kalau dari secara match emang nggak begitu signifikan. Paling match awal PSBS Biak 4-1. 1 sama lawan PSIM Yogyakarta, 2-1 lawan Bayangkara, seri lawan Persijap, dan akhirnya kalah sama Dewa United. Ya sebenarnya ini mungkin bisa jadi, ya gue nggak tahu lagi nih sama Persib. Maksudnya kemarin menang lawan Persebaya, oke, itu bisa jadi turn back-nya mereka. Cuman akhirnya ketahan lagi sama, ya ini karena ACL mungkin ya. Liga Champions Asia levelnya berbeda. Dan ini akhirnya bertemu dengan Arema gitu, yang top flight juga gitu. Dan apakah ini bisa jadi kuncian buat Persib Bandung buat menjalani musim yang away terus nih? Iya, kalau misalnya Persib dipastikan mereka bermain di kejuaraan antar klub Asia, kan mereka udah menyiapkan tim ini dengan sangat baik ya. Dengan apalagi mereka menggenapkan kuota pemain asing juga, nama terakhir Andrew Yang yang datang gitu ke tubuh tim Persib. Jadi menurut gue sih gak ada alasan buat Persib nggak punya skuad yang kuat gitu kan. Kalau musim lalu tuh selalu ada narasi pemain gue cedera, pemain gue nggak fit atau gue nggak lengkap gitu. Sekarang nih ngelihat ketebalan skuad Persib Bandung sih harusnya sih nggak ada masalah. Kalau dari Arema sendiri gimana? Kalau dari Arema sendiri ya Arema bakal sepertinya dengan asuhan pelatih Marquinhos tetap menjadi batu sandungan, bisa menjadi kuda hitam juga. Sejauh ini Dalberto sudah 7 gol, walaupun Dalberto banyak mencetak gol lawan tim-tim kecil ya yang saat ini kayak PSBS Biak, juga dengan tim-tim lainnya. Menurut gue gol tetap gol, dan nama ini tetap harus diwaspadai sih oleh pertahanan dari Persib Bandung. Ya, dan laga selanjutnya kita juga bakal membahas soal Persija lawan PSM Makassar. Kemarin. Dan ini PSM Makassar tuh salah satu tim di papan bawah. Belum pernah menang. Karena hasilnya seri 3 kali dan akhirnya kalah lawan Persita. Dan sebenarnya sempat ditunda ya laga lawan Persebaya. Itu karena waktu itu masalah Indonesia ya di Jakarta. Apa sih masalah Bang? Masalah soal itulah, itu biasa D-nya DPR tuh, apa D-nya tuh? D-nya ya di Delta Sidoarjo ya. Oke. Nah, ini lawan PSM Makassar. PSM Makassar berada di klasemen paling bawah ngelawan Persija yang lagi wangi banget, walaupun seri lawan Bali United. It's okay. Gopel against asis ya, dia ngelakuin asis ke siapa namanya? Kepada Mirza Mustafic. Ya, dan akhirnya Persija juga bisa menyamai kedudukan dengan Tubarau. Bruno Tubarau ya. Dan ini harusnya di atas kertas Persija bisa menang. Jujur ya, terlepas dari hasil imbang lawan Bali, kan Bali kemarin coba bermain, gue bilangnya double low block loh Dok. Double overload yang sangat banyak, bahkan double low block ya. Gue kan datang ke stadion. Udah low block double gitu. Gue datang ke stadion. Bahkan pemain seperti Boris Kopitovic dan Irfan Jaya tuh pas berdiri itu posisinya tuh sejajar atau selevel sama DMF-nya Bali United ketika starting game. Di sini mic-nya. Ya. Ketika starting game gitu Dok. Jadi emang udah rapet. Lu bayangin, lu tahu kan posisinya DMF di mana kalau berdiri? Tahu. Nah, itu yang nempatin Boris Kopitovic. Striker, winger semua ya. Sama Irfan Jaya, saking bertahannya Bali United dan ditekan. Terlepas dari itu sih, gue ngelihat Persija punya rekor bagus ya kalau main di Pare-Pare. 2 kali ke Pare-Pare, 1 kali menang, 1 kali draw gitu. Sejak musim 2022-2023. Jadi menurut gue kita akan melihat apakah Persija bisa memperpanjang rekor manisnya mereka di Stadion Gelora B.J. Habibie, atau ternyata PSM bisa mendapatkan kemenangan pertama. Ya. Karena kemarin for your ini info, kayaknya laga terakhir PSM menang lawan Persija ya, 23 Februari Haji Eta ya itu. Iya, itu tapi mainnya kan bukan di Pare-Pare. Iya, bukan di Pare-Pare. Itu mainnya di Bali. Iya. Gue bilang mainnya yang di Pare-Pare. Di Pare-Pare tapi wangi terus sih emang. Iya, 2 kali main di Pare-Pare, gak pernah kalah, 1 menang 1 seri. Dan kemarin tapi PSM punya motivasi karena jersey PSM yang dibesut oleh produsen asal Jerman itu sudah dilepas
dijual secara umum. Gila itu, tapi sumpah guys, kalian yang belum lihat jersey PSM itu, gue sih udah PO sih. Keren banget. Itu kayak AS Roma gitu ya kayaknya. Iya, kayak gitu. AS Roma gitu. Oh itu keren Harganya banget. juga affordable kok untuk. Berapa tuh? 1 juta. 1 juta affordable loh. Sumpah Adidas itu gak bohong. ya? Adidas lagi loh. Adidas loh. Adidas kalau mau naruh jersey-nya PSM di sini boleh. Boleh bener. Boleh banget. Itu size bagus apa? banget. Size gua 3XL kalau ada. Enggak, 3XL kan itu setara sama double Itu Asia ya? Asia soalnya. Gue aja Ya gak tahu tuh, ada gak tuh ukuran gua, gak tahu juga tuh. Nah, pokoknya terlepas dari itu semua, PSM juga harus punya motivasi untuk mendapatkan kemenangan pertama. Iyalah, apalagi kan jersey juga baru. Jersey baru, maksudnya baru mah setiap musim baru, cuma ini aparelnya aparel internasional. Iya, tapi itu bener-bener waktu pas dia launching jersey itu tuh di sosmednya, orang tuh pada kaget loh. Soalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba boom gitu. Iya, keluar. Di dekat rumah gue ada angin waktu itu. Oh, bodo amat. Jangan disalahin lagi anginnya ya. Iya. Nanti disalahin lagi anginnya. Disalahin lagi. Nah ini kalau Persija nih lagi wangi, lagi apa nih? Ini udahlah pasti di atas kertas. Kira-kira apa yang bisa mungkin menghentikan jalannya Persija nih? Kalau misalnya mungkin lebih jelasnya ya. Kelemahan Persija nih apa sih di musim ini? Mungkin yang bisa dimaksimalin sama PSM. Kalau kelemahannya Persija dari 5 pertandingan udah kelihatan ya kalau ngelawan tim yang yang main agak low block ya. Low block. Main low block, main ya, bertahan. Kayak Bali kemarin berarti. Main pragmatis ya. Main yang bertahan banget, abis itu memanfaatkan serangan balik. Itu pas lawan Malut United kan ada kesalahan di mana Persija harus main 10 orang, Rio Fahmi kartu merah. Di situ Malut baru bisa nyerang. Lawan Bali United ketika bermain imbang itu golnya Bali United itu cuma 3 sentuhan dari belakang, long ball ke Taichman Gopel bawa bola ngelewatin Cardoso, lakukan crossing, Mirza nyambut di depan gitu, di depan gawang dari Persija. Jadi menurut gua permainan pragmatis lawan, permainan low block lawan, ini yang harus benar-benar Persija cari solusi, resolve bagaimana bisa meng-unlock pertahanan lawan. Ini pemain yang bisa diwaspadai siapa nih dari PSM Makassar? Kemik. Udah dari tadi gue di mic gue justru. Apa? Pemain yang paling diwaspadai dari PSM Makassar siapa? Detan iya nggak? Ya gue sih masih Victor Detan. Tapi sih gue ngeliat lini pertahanannya PSM pasti bakal solid ya, dikomandoi oleh Yuran Fernandes. Iya. Tapi kalau gue lihat lini depan sih salah satunya ya. Ini yang Yuran Fernandes itu yang sempat viral yang sama Rico Simanjuntak itu ya? Iya, walaupun pada akhirnya memang itu cuma bagian dari pertandingan bagian part of the game ya? Ini for your info, Yuran Fernandes negaranya 1 kemenangan lagi masuk Piala Dunia. Oh ya? Siapa? Kevarde. Iya, Tanjung Verde. Oh, Tanjung Verde. Iya. Lawan siapa tuh dia? Kemarin kan menang lawan Kamerun 1-0. Enggak, next ya. Oh gampang lawan si Charles apa? Menang. Harusnya bisa ya. Iya. Gila, kapan lagi tuh bisa ada pemain Piala Dunia main di Liga 1 ya? Pemain lagi aktif ya? Pemain lagi aktif lagi, bener. Iya, pemain lagi aktif. Ya, lanjut lagi ya. Gue ngeliat sih Bernardo Tavares pasti harus menyiapkan approach yang berbeda. Ya. Terus juga engine room dari PSM harus siap menghadapi dentuman Souza, Kalonego dan juga Hanif Syabandi di tengahnya Persija. Ya ini engine room lawan engine room. Siapa yang engine roomnya lebih stabil, lebih kuat, lebih berani untuk mendapatkan bola dan second ball, itu menurut gue yang bakal menang sih. Ya berarti ya mungkin ada duel lini tengah berarti. Duel lini tengah antara Persija melawan PSM. Ya. Jordi Amat juga udah pastikan main kan? Jordi Amat masih main. Okay. Rizky Ridho juga main. Rio Fahmi juga udah bisa kembali seperti kemarin pas lawan Bali United kan dia udah main lagi. Ya, dan itu tadi review beberapa laga ya, karena kita uploadnya ini hari Sabtu guys, jadi mungkin ada beberapa laga yang emang udah jalan. Dan kalau ngomongin soal Liga 1, ngomongin soal Timnas, itu kan pasti dinaungi oleh PSSI, ya kan? Nah masalahnya sekarang, ini tuh lagi ada reshuffle, tadi yang seperti gue singgung, reshuffle atau pergeseran atau bahkan nambah, ya kan? Bapak Erick Thohir resmi menjadi Menpora. Gimana tanggapan Anda, Mas Labib? Soalnya ini tuh banyak yang bilang di sosmed ya, banyak yang bilang loh ini Menteri BUMN masih dia. Terus habis itu jadi ketua PSSI masih dia. Terus habis itu sama Menpora juga dia gitu. Nah, walaupun emang wartawan banyak yang nanya, ini gimana nih soal Anda jadi ketua PSSI? Ya dia bilang itu semua keputusan ada di FIFA gitu. Iya, kan, itu semua keputusan ada di FIFA. Jadi kan semuanya itu tetap menteri ya. Apapun kementeriannya statusnya adalah menteri. Ya. Di sebelumnya juga nggak ada problem kan? Pas dia jadi ketua umum PSSI plus menteri BUMN lagi. Iya. Sekarang
Kementerian Pemuda dan Olahraga yang kaitannya juga cukup erat dengan PSSI. Kalau menurut gue sih akan berjalan beriringan lah sama kayak sebelumnya. Tapi kita lihat dulu aja nanti gebrakannya seperti apa, keputusannya seperti apa. Pasti yang pasti Pak Erick Thohir bakal menghormati segala keputusan yang dibuat oleh FIFA. Iya, masalahnya kalau dari FIFA itu kan nggak boleh ada campur tangan pemerintah ya. Iya, tapi kan itu. Betul, ketika campur tangan terlalu berlebihan, tapi kan kalau Erick Thohir tapi masalah dia dipilih oleh ini kan, si Erick Thohir itu waktu jadi PSSI dipilih oleh siapa? Dipilih oleh presiden ya? Enggak. Bukan presiden, sorry. Bukan. Dipilih sama voters saat itu Erick Thohir. Dan menurut gua ya it's okay lah. Kemarin juga Menteri BUMN, sekarang kan cuma geser doang. Yang tadinya di Menteri X sekarang di Menteri B, seperti itu kan. Menteri tetap menteri gitu, jadi menurut gua nggak akan ada problem kayak selagi Erick Thohir bisa kooperatif dan juga komunikasinya lancar, nggak ada satu problem atau obstacle ketika dia menjadi menteri bagaimana pekerjaannya dan dia ketika menjadi ketum PSSI pekerjaannya seperti apa. Iya, karena banyak yang bilang juga, menurut gue juga setuju ya, karena jobnya makin berat banget nih berarti otomatis karena lu mesti PSSI yang dimana tadi fokusnya cuma sepak bola doang nih. Dan juga ya sekarang Menpora gitu yang dimana nih semua olahraga yang ada di Indonesia itu mungkin harus dia handle juga gitu. Jadi kayak ya kita lihat aja ya soal Bapak Erick Thohir gimana nasibnya kedepannya, apakah masih tetap jadi ketua PSSI. Tapi ada rumor-rumor nggak siapa kira-kira pengganti, kalaupun maksudnya kan banyak rumornya nih penggantinya gitu atau gimana nih? Iya, kalau nyari penggantinya kan berarti harus vote lagi, konferensi luar biasa ya, harus KLB. Tapi Pak Erick Thohir kan jabatannya sampai 2027 ya kalau nggak salah. 2027 ya. 2027 atau 2028 gue lupa, sebentar lagi. Tapi menurut gue sih terlalu tanggung kalau dia turun sekarang. Mendingan abisin dulu masa jabatannya Pak Erick Thohir dulu sih, sampai masa periode ketum PSSI berakhir, ya udah itu masa periode pekerjaannya Pak Erick. Menurut lu sampai masa periode ketum berakhir atau sejauh mana performa timnas Indonesia? Kalau sejauh mana performa timnas Indonesia kita bahas aja nanti lah. Itu nanti ya, karena FIFA Matchday itu bulan depan, masih bulan depan 2 minggu lagi. Nggak nyampe. FIFA Matchday udah bukan. Kita FIFA Matchday atau jatuhnya kita kualifikasi round 4. Kualifikasi bukan FIFA Matchday ya. Jadi kalau FIFA Matchday kan generalnya. Tapi kita kualifikasi Piala Dunia. Dan juga mungkin itu aja dari pembahasan umpan tarik hari ini. Jangan lupa untuk komen, like dan juga subscribe dan juga share ke teman-teman kalian yang nonton Liga 1. Oke? Super League. Iya, kok Liga 1 lagi gue? Super League ya? Super League. Liga Super League. Oke, gua Waldo Farel Hakim cabut. Gua Labib Farel Hakim cabut. Dadah.